Selamat malam, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Ini tanggal 16 Januari 2022, jam 7 malam lewat 20 Indonesia Barat. Saya akan bahas mengenai BRMS. Judulnya BRMS pasca right issue yang kedua. Jadi ada right issue di bulan Desember kemarin sebelum Natal. Sebelum ini saya banyak meninjau BRMS beberapa kali. Misalnya ini adalah 7 bulan yang lalu, ya sudah BRMS yang dinamis. Kemudian ini yang berikutnya 6 bulan yang lalu, waktu mau right issue yang pertama. Kemudian ada juga judul BRMS antara harapan dan bantingan 25, ini 6 bulan yang lalu. Kemudian ada juga yang berjudul pendaratan di beberapa saham, termasuk BRMS, ini 5 bulan yang lalu. Lalu 3 bulan yang lalu ada 2 sekaligus, BRMS ternyata 70 perak lagi, dan BRMS sudah jual semua di 97. Kemudian 2 bulan yang lalu ada lagi BRMS lagi, sepertinya barang-barang dikunci. Lalu ini yang terakhir, 2 minggu yang lalu, loncat ke BRMS dari Pakuwon, karena khawatir dengan Omikron. Ini 2 minggu yang lalu. Iya. Nah, saat ini BRMS kelihatan turun ya, sejak hampir 2 minggu yang lalu, ya, 5 hari yang lalu. Dari sini turun. Nah, jauh juga. Kalau kita lihat di sini harganya masih 115-an, ya. Di sini sekarang sudah 102, 103 terakhir. Jadi malah sempat 102. Jadi turun 15% mungkin. 10%, 10 atau 11% turunnya dalam tempo hampir 2 minggu. Tapi saya lihat tenaga turunnya sudah mulai tertahan, sudah mulai melemah tekanan turunnya. Ini tadi candle harian, ya. Harian, kelihatan ini tengkannya turun ke bawah. Tapi saya untuk melihat peluang ke depan akan lihat candle bulanan. Ini dia, 1 candle 1 bulan. Ini dulu yang saya lihat. Kelihatan bahwa selama setahun belakangan, yes, itu sebetulnya BRMS naik dengan cukup mantap. Ya, ini trennya MA20-nya kelihatan dep ke atas, ini tengkannya. Jelas sekali bahwa memang harga di 2 bulan terakhir ini sudah mentok di batas Bollinger atas yang kuning ini. Ya, sehingga berbalik turun dan sekarang akan berhadapan dengan tengkan warna biru ini. Karena ini adalah grafik bulanan, maka tengkan ini punya kualitas yang kuat menurut saya, ya. Jadi akan susah ini turun menembus ke bawah kurva biru ini, tengkan. Untuk yang belum paham tengkan, ini salah satu kurva di dalam indikator Ichimoku. Jadi kalau kita lihat dari sini, kelihatannya
akan susah turun ke bawah 95. Kecuali ada manuver ya sengaja oleh pemain besar. Ya kalau manuver sih bagus-bagus aja, karena kita juga bisa memanfaatkan. Tapi secara wajarnya, maka harga akan bertahan di sekitar 95, sekitar 100 lah, kalau lihat ini. Nah, ini lebih saya zoom ya, kelihatan. Ini tadi atas Bollinger-nya. Ini pernah menembus, tapi turun lagi. Nah sekarang, nah ini kita lihat bahwa memang sejak 6 bulan terakhir, 7 bulan terakhir ini memang harga susah menembus 120. Ini tertingginya di sini. Memang susah. Jadi ini menarik. Jadi apakah turunnya saat ini yang sampai sekitar 10 atau 11% tadi itu merupakan peluang atau ancaman? Itu pertanyaannya. Nah, ini saya melihat rupanya sebagai peluang. Saya melihat sebagai peluang ke masa depan. Saya sendiri sekarang dalam posisi rugi 6%, ya, hampir 7%. Ya, ini kerugiannya. Lumayan juga, tapi tidak apa, karena sebetulnya sejak saya mengikuti BRMS ini sejak masih murah, jadi sebetulnya profit saya sudah lumayan ya. Ini bukan masalah, apalagi ini cuma sementara. Di sini saya juga ada Pakuwon Jati ya. Saya mulai masuk lagi nih di harga yang menurut saya sudah murah, sudah di pangkal. Sama, itu bisa saya jelaskan bahwa kurva biru ini atau tengkang ini menunggu di sekitar 95. Tapi kalau saya lihat grafik menitan, ini menitan ya, 40 menit, itu di harga 100-an memang sudah dilawan ke atas ya. Jadi mungkin nggak mudah juga turun ke bawah 100. Tetapi ini tergantung pada yang beli di harga 70. Jadi waktu menjelang Natal tersebut, right issue, ada yang bisa dibeli, ada yang membeli pada harga 70. Ya. Yang punya 5 saham, waktu itu boleh membeli 1 saham di harga 70. Jadi mungkin yang beli 70 jualan dulu. Ya, ini kan di akhir Natal itu di sini kira-kira ya, sekitar sini. Jadi ini ya kalau beli 70 bisa dijual 120-an, yang mending dijual kan. Jadi ini orang mungkin banyak yang menjual sampai sekarang ini masih jualan, karena kalau dijual di harga 100-an itu masih untung ya 50%, 45%. Tentu mau ya. Jadi saya kira ini orang sedang jualan dulu, ambil profit. Tapi kelihatan di 3 hari terakhir ini ya sudah ada perlawanan ke atas. Dan volume jual juga nggak banyak. Jadi mungkin orang nggak mau jualan buru-buru juga. Takut nanti malah jadi harganya jelek. Tapi saya kira tentu profit 50% itu besar. Jadi pasti masih banyak yang mau jualan, tapi jualnya pelan-pelan. Karena itu saya duga mungkin akan berada di harga sekitar 100-an plus minus ini akan cukup lama. Menunggu yang mau jualan habis dulu. Saya sendiri berharap bisa average di sekitar 100. Jadi kalau turun ke bawah
195 misalnya, saya berharap saya bisa beli, sehingga sekarang saya rata-rata sekitar 110, saya berharap bisa mencapai turun rata-rata bisa sekitar mungkin 103, 105 ya, harapan saya begitu. Kalau berhasil, maka dalam 1 semester saya harap sudah ada hasilnya. Saya melihatnya begini, isu BRMS ini bagus ya, karena komoditi tambang yang bagus, emas dan lain-lain. Kemudian histori naik harganya juga cukup lancar dan mantap menurut saya. Kalau yang tadi kita lihat ya, yang bulanan tadi, ini kelihatan MA20, ini kelihatan mantap ya naiknya ya. Jadi memang fluktuasinya besar, tapi jelas masih uptrend. Kalau kita lihat kurva harian, ini uptrend, ini sekarang sedang menuju mulai melemah. Kalau yang main cepat, yang dagang cepat ini udah mulai hati-hati, tapi saya sendiri untuk BRMS mengambil posisi lebih panjang, tidak pendek. Isunya bagus, histori naik harganya lancar dan mantap menurut saya. Dari 50-an di sebelum tahun 2021 ya, di akhir tahun 2020, sekarang sudah 100-an, sudah 2 kali lipat. Walaupun fluktuasinya besar. Nah, karena ini isunya bagus, saya kira sayang sekali kalau harga hanya berhenti di 120-an. Jadi seperti sia-sia seluruh usaha untuk naik harga. Jadi saya kira tidak akan berhenti di sini. Saya sih berharap tahun ini atau 1 semester lagi bisa ke 130-an. Ya. Jadi kalau bisa average di 105, bisa dapat sekitar 25 rupiah lah. Ya lumayan, sekitar 20% lebih. Saya harap dalam 1 semester bisa terjadi. Bahkan kalau sampai akhir tahun mungkin 150. Perkiraan saya dengan melihat akselerasi harga yang kemarin. Ini jelas kita lihat ya, ada akselerasi sini ke atas. Tapi sekali lagi memang BRMS ini seperti sering saya sampaikan, ini bergerak dengan fluktuasi yang besar. Dan sebetulnya itu justru bagi saya menyenangkan. Karena saya yakin BRMS akan 130, mungkin nanti 150. Di perjalanan ada fluktuasi naik turun yang saya bisa berdagang. Jadi semacam pendakian gembira menuju puncak harganya. Itu optimisme saya. Mudah-mudahan 130 dalam 1 semester bisa dicapai. Buat saya sudah cukup baik. Demikian Bapak Ibu. Ini bukan rekomendasi untuk membeli BRMS. Ini hanya berbagi pemikiran. Karena saya memang membeli BRMS. Tapi bukan rekomendasi. Karena semua keputusan punya risiko. Jangan membeli BRMS hanya karena melihat tayangan saya ini. Silahkan meninjau semua pertimbangan dan putuskan yang terbaik untuk Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat, selamat malam.